Kayla ini kalau ada sesuatu atau dengan teman yang lain, dia tuh sering curhat ke mamanya, "Ma, aku lo gini lo, Ma, kenal sama ini lo, Ma, sama temanku gini lo, Ma, ini gini." Dia sering cerita sama mamanya. Kalau ada apa-apa dia cerita sama Ella itu mama. Dia tuh anak baik-baik. Nggak apa-apa. Kalau dia mau apa-apa itu dicerita sama mamanya, "Aku begini sama temanku, Ma, ini begini." Tapi dia cerita nggak yang hari kejadian bahwa dia itu disuruh ke rumah si Argi? Oh, kagak ada. Kayla dan sang pelaku Argian awalnya berkenalan melalui aplikasi Line sebulan lalu. Berlanjut hingga menjalin hubungan spesial, bahkan Argian berjanji akan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang serius. Sempat diajak Kayla bertemu dengan keluarganya, namun sang ibu menilai tingkah laku Argian bukanlah sosok anak yang baik. Ibu Kayla sempat ingatkan sang anak untuk menjaga jarak dengan Argian. Rekonstruksi dimulai dari adegan Argian mengirim pesan singkat dan menjemput korban di gang rumah kontrakan pelaku. Di dalam rumah yang berada di daerah Sukmajaya ini, korban, Kayla Rizky Andiri, diperkosa hingga dibunuh oleh pelaku. Pelaku sempat terlibat cekcok dengan korban, hingga korban berteriak dan dicekik oleh pelaku hingga lemas. Assalamualaikum, hai sahabat Arti, apa kabar semuanya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, serta dilancarkan semua urusannya ya. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Kayla Rizky Andini lahir sebagai anak sulung dari dua bersaudara dalam keluarganya. Sebuah keluarga sederhana yang beralamat di RT 2 RW 9, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Namun meskipun dari keluarga yang sederhana, kedua orang tuanya selalu memprioritaskan pendidikan agama, moral, serta pendidikan akademik untuk anak-anak mereka, yakni Kayla dan adiknya. Sejak kecil Kayla ini dikenal sebagai anak yang memiliki kepribadian sangat baik di mata keluarganya. Rajin, mudah bergaul, serta penurut pada nasihat orang tua. Dengan keluarga pun Kayla sangat dekat, serta terbuka. Tak hanya itu, Kayla juga cukup menonjol di bidang akademik. Ia kerap menjadi juara di sekolahnya dulu. Ini pun terbukti saat ia memperoleh beasiswa penuh untuk melanjutkan studinya di Universitas Gunadarma Depok. Kabar baik ini tentu membahagiakan sekaligus sangat membanggakan keluarganya. Karena jarak rumah orang tuanya cukup jauh dari kampus, maka sejak perkuliahan dimulai, Kayla ini tinggal bersama kakek dan neneknya yang rumahnya di daerah Sawangan, Depok, sebab rumah sang kakek ini lebih dekat dengan kampusnya. Memasuki pertengahan 2023, Kayla yang saat itu berada di semester 6, genap berusia 20 tahun. Waktu dan energinya kala itu sepenuhnya dihabiskan untuk menyelesaikan tugas akhir, berurusan dengan pembimbingnya, serta mempersiapkan skripsi. Tapi di luar aktivitas itu, Kayla tetap aktif dalam kegiatan studi keagamaan dalam sebuah komunitas di masjid dekat kampus. Saat itu kehidupan pribadi Kayla bisa dibilang sangat tertutup hingga usia tersebut. Bahkan ia belum pernah pacaran. Alasannya simpel, ia ingin fokus untuk menyelesaikan pendidikannya dan ingin segera memperoleh pekerjaan impian agar bisa membahagiakan orang tuanya. Cita-cita yang sangat mulia ya. Namun, memasuki September 2023, kehidupan Kayla mulai berubah. Berawal ketika ia menerima pesan perkenalan dari aplikasi Line dari seorang pemuda bernama Argian Arbirama. Si Argian ini juga berusia 20 tahun. Pada awal perkenalan mereka, sikap Argian sangat manis, begitu ramah serta perhatian. Ya, pokoknya sering ngasih perhatian lah, seperti ngingetin makan, juga kasih kata-kata penyemangat saat Kayla menceritakan tentang lelahnya menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya. Tanpa sepengetahuan Kayla, perhatian yang ditunjukkannya itu hanyalah topeng belaka. Faktanya, Argian memiliki latar belakang sosial yang sangat kelam. Setelah berkomunikasi intens selama 4 bulan itu, akhirnya mereka ketemuan pada Desember 2023. Namun, setelah pertemuan tersebut, Kayla ini mulai merasakan perubahan pada sikap Argian. Kayla merasa setelah mereka ketemuan, saat mereka teleponan atau saat berkirim chat, ucapan atau kalimat-kalimat pemuda itu menjadi agak tak senonoh menurut Kayla. Hal ini lama-kelamaan sempat membuat Kayla ini merasa tak nyaman. Karenanya, Kayla kemudian mengambil tindakan dengan memblokir nomor sekaligus akun sosmed Argian.
Tujuannya agar ia dapat sepenuhnya fokus pada skripsinya kala itu. Tapi pemblokiran itu ternyata tidak berlangsung lama. Pada awal Januari 2024, Argian ini mulai bertindak agresif, nekat mencari berbagai cara untuk menghubungi Kayla, mulai dari menggunakan nomor baru dan juga akun-akun baru. Setelah berhasil menghubungi, Argian ini meminta maaf hingga akhirnya Kayla pun luluh dan membuka kembali blokiran tersebut. Untuk meyakinkan Kayla dan membuktikan ketulusannya, suatu hari Argian mengajak Kayla makan malam di Blok M, Jakarta Selatan. Di sana pemuda itu menyatakan niatnya bahwa ingin menjalin hubungan lebih serius lagi dengan Kayla. Tapi kala itu Kayla berkata pada Argian, ia belum bisa langsung memberi jawaban. Katanya nanti semua tergantung respon keluarganya saat Argian datang ke rumahnya nanti. Rencananya, dalam waktu dekat Argian akan dikenalkan pada keluarga besar Kayla. Jika respon keluarganya nanti baik, maka Kayla mau menerimanya dan menjalin hubungan lebih serius. Jika tidak, Argian harus menerimanya. Hingga pada Rabu 17 Januari 2024, Argian tiba di rumah keluarga Kayla di daerah Mampang, Pancoran Mas, Kota Depok. Saat itu Argian ini datang dengan celana jeans robek-robek di beberapa bagian, ditambah dengan kaos dan jaket. Penampilannya itu membuat respon keluarga Kayla kurang baik sebab dinilai kurang sopan. Terutama sang ibu langsung memperingati Kayla agar tetap menjaga jarak dengan Argian. Lantaran si ibu ini memiliki feeling jika Argian bukanlah pria yang baik untuk Kayla. Apalagi saat diajak kakek Kayla untuk melaksanakan sholat maghrib, gerak-geri Argian ini tampak canggung dan ragu-ragu. Setelah sholat, Argian meminta izin untuk mengajak Kayla keluar makan malam. Meskipun ia berjanji akan mengantar Kayla pulang lebih awal, tapi ternyata sekitar pukul 22.00, Argian baru mengantar Kayla pulang. Ya tentu saja, itu semakin menambah keraguan keluarga terhadap sosok Argian ini. Keesokan harinya Kamis 18 Januari, Kayla yang hari itu ada jadwal sidang skripsi sempat mengirim pesan pada sang ibu, meminta doanya supaya diberikan kelancaran. Dan alhamdulillahnya, sidang skripsi Kayla lancar, ia dinyatakan lulus dengan hasil yang sangat baik. Namun kegembiraan itu ternyata tak berlangsung lama, karena tanpa disadari oleh Kayla, nasib yang begitu tragis sedang menantinya. Begitu sidang skripsi selesai, ada chat dari Argian. Awalnya Argian mengajak Kayla ngopi bareng, tapi sempat ditolak oleh Kayla sebenarnya. Namun lantas Argian berkata, ia berbohong dengan mengatakan bahwa ibunya ingin bertemu dengan Kayla. Argian meminta Kayla datang ke kontrakannya yang beralamat di Jalan Raden Saleh, Gang Haji Daud RT 4 RW 5, Sukmajaya, Kota Depok. Lantaran percaya pada kata-kata itu, Kayla kemudian mengendarai sepeda motornya sendirian menuju ke lokasi kontrakan tersebut sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Ketika Kayla tiba, di rumah kontrakan tersebut ternyata sepi, Argian sendirian. Kayla dipersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu. Saat Kayla bertanya kemana ibunya, Argian beralasan jika ibunya yang bernama Vita masih bekerja. Dari sini sebenarnya Kayla sudah merasa ada yang janggal ya. Kayla lantas menumpang izin ke kamar mandi. Mungkin maksudnya untuk menenangkan pikiran atau gimana gitu ya. Tapi itu justru malah dimanfaatkan oleh Argian ini. Diam-diam ia mengunci pintu depan. Dan begitu Kayla keluar dari kamar mandi, Argian langsung menariknya ke kamar tidur dan mengajaknya melakukan hubungan intim. Tapi Kayla tentu saja menolak, bahkan berusaha melawan. Saat ada kesempatan bahkan Kayla berteriak untuk meminta tolong siapapun yang mungkin mendengar suaranya. Tapi sayangnya tak ada seorang pun yang merespon teriakan tersebut. Sekira pukul 15.00, pemilik kontrakan sempat mendengar suara tangisan dari kontrakan itu sebelum suasana kembali hening. Sehingga si pemilik kontrakan ini mungkin berpikir ia salah dengar ya, atau tidak mau ikut campur. Nah sementara Argian yang panik mendengar Kayla teriak, langsung membekap mulut gadis itu sambil mencekik lehernya. Tubuh Kayla dilempar ke tempat tidur hingga membuat gadis itu pingsan. Dalam keadaan Kayla tak berdaya itulah, Argian melampiaskan nafsu bejatnya itu pada Kayla yang malang. Setelah merasa puas untuk hilangkan jejak kejahatannya, dan memastikan korban tidak akan melarikan diri jika sadar nanti, Argian mengikat tangan dan kaki Kayla menggunakan sarung serta sarung bantal, lantas menutupi tubuh korban dengan selimut. Pemuda itu lantas mengambil dompet dan ponsel milik Kayla. Kemudian Argian pergi dari kontrakannya dengan motor, meninggalkan Kayla yang terluka parah akibat cekikan itu begitu saja.
Cedera leher parah yang tak segera ditangani akhirnya membuat Kayla ini tak mampu bertahan lagi ya. Mahasiswa yang baru dinyatakan lulus ujian skripsi itu akhirnya meregang nyawa di dalam kamar kontrakan pacarnya tersebut. Kala itu sebelum melarikan diri, Argian ini ternyata sempat mengirim pesan WA kepada ibunya, mengatakan bahwa ia akan pergi jauh dan berkata telah meninggalkan seorang wanita yang terikat di dalam kamar kontrakan. Tapi sayangnya pesan mengerikan itu baru dibaca oleh sang ibu sekitar pukul 17.20 setelah ibu Argian selesai bekerja. Terkejut dengan pesan tersebut, ibunya bergegas pulang. Saat itulah Kayla ditemukan, tergeletak dengan tangan serta kaki terikat di tempat tidur. Ibunya Argian sempat beberapa kali berupaya memberikan pertolongan pertama, tapi gagal. Karena itu si ibu ini lantas panik, meminta tolong pemilik kontrakan yang lantas dilaporkan ke polisi. Ya karena si ibu ini juga bingung ya. Tiba-tiba anak laki-lakinya mengirim pesan seperti itu. Dan ketika pulang ke kontrakan ternyata benar. Ada seorang wanita terikat yang sudah meninggal dunia. Polisi kala itu yang tiba di lokasi segera melakukan olah TKP. Mengumpulkan bukti-bukti. Lantas membawa jenazah korban ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Untuk keperluan otopsi. Dari keterangan si pemilik kontrakan. Disebutkan bahwa Argian dan ibunya ini baru 1,5 bulan tinggal di kontrakan yang menjadi TKP pembunuhan tersebut. Sosok Argian dikenal sopan pada orang lain, tapi sulit diatur oleh ibunya. Pemuda itu selalu membantah saat sang ibu menasehati. Sementara di tempat lain, keluarga Kayla merasa begitu khawatir, karena sang anak gadis belum pulang juga hingga sore tiba. Ibunda Kayla terakhir mencoba menghubungi ponsel putrinya itu, sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, tapi sudah tidak tersambung. Hingga akhirnya malam harinya, barulah keluarga menerima kabar duka dari polisi. Kala itu keluarga, kerabat dan juga teman-teman Kayla sangat terpukul, sekaligus merasa sangat kehilangan. Gadis yang tak lama lagi akan diwisuda itu, yang memiliki impian, ingin membahagiakan orang tuanya pupus sudah, di tangan sang pacar yang belum lama dikenalnya. Tim dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Polres Metro Depok yang melakukan penyelidikan dengan cepat berhasil melacak jejak pelarian pelaku. Dalam waktu kurang dari 24 jam, tepatnya 15 jam usai korban ditemukan, yakni pada Jumat 19 Januari 2024, Argian berhasil ditangkap di Terminal Bus Ki Ageng Cengpalu, Pekalongan, Jawa Tengah saat menunggu bis untuk melarikan diri lebih jauh lagi. Rencananya pemuda itu akan sembunyi di rumah neneknya, tapi beruntungnya lebih dulu diringkus oleh polisi. Dalam interogasinya Argian ini, ngakunya membunuh karena cemburu. Tapi dari bukti forensik, serta pemeriksaan telepon genggam atau ponsel yang ditemukan banyak video mesum. Dari sanalah akhirnya terungkap motif sebenarnya. Argian yang terus dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan dari tim penyidik tak bisa berkutik lagi. Ia akhirnya mengakui jika motif sebenarnya adalah lantaran ia sudah lama memendam nafsu pada korban. Karena itu saat korban menolak diajak berhubungan intim, ia seketika emosi. Korban sempat dicekik dengan menggunakan tangan, lantas mengikat tangan dan kakinya. Menurut keterangannya, saat ia pergi meninggalkan kontrakan, korban masih dalam keadaan bernafas alias masih hidup, meskipun sedang pingsan. Pengakuan pelaku ini cocok dengan hasil otopsi terhadap korban, yang ditemukan bekas cekikan di bagian leher. Kemungkinan korban lantas kehilangan nyawa, karena luka parah akibat cekikan tersebut tak segera mendapat pertolongan. Ya Allah, sedih sekali ya, malangnya nasib Kayla. Selain itu, penangkapan pelaku ini sekaligus mengungkap fakta yang tak kalah mengejutkannya. Bahwa ternyata sosok pelaku ini telah masuk daftar pencarian orang di Polres Metro Depok. Sebelumnya sudah ada 2 wanita yang melapor telah menjadi korban pemerkosaan atau tindak pelecehan yang dilakukan oleh Argian ini atau pelaku ini. Bahkan salah satu dari wanita itu sedang hamil 9 bulan. Dari hasil penyelidikan polisi, diketahui pula jika Argian atau pelaku ini kerap berpacaran dengan beberapa wanita di waktu yang bersamaan. Kasus pembunuhan Kayla Rizky Andini akhirnya disidangkan di Pengadilan Negeri Depok 9 Oktober 2024. Setelah memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan para saksi, majelis hakim akhirnya memvonis hukuman 20 tahun penjara terhadap terdakwa Arbian Arbirama setelah secara sah terbukti bersalah.
Pesan WA di hari Kamis 18 Januari itu tak disangka menjadi pesan terakhir yang dikirim Kayla kepada sang ibu tercinta. Semoga Kayla husnul khotimah, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran serta keikhlasan. Amin ya robbal alamin. Sekian kisah ini, terima kasih waktunya. Jaga diri semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.